rasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ini. Mungkin tahun 2020 bukan tahun yang mudah buat kita. Bahkan mungkin tahun 2020 ini terasa sangat berat. Tapi percayalah, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan lalai, walaupun mungkin kita merasa berat. Tapi apa yang kita rasakan, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Mari kita tetap hanya fokus dan memandang pada Tuhan. Pada apa yang telah Dia bisa berikan buat kita semua. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Rencana dan rancangannya sungguh indah buat kita semua. Tuhan, ini kami. Kami nyatakan kami mau tetap setia padamu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu tak terbatas, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu tak bertepi. Terima kasih Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah Bapa, Engkau sahabatku. Ku hidup dalam kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang
Tuhan itu baik, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan sudah membuktikan kasih setianya dengan menjaga kita sepanjang tahun ini. Dan Dia akan meneruskan kasih setianya di tahun-tahun ke depan selagi Tuhan izinkan kita menikmati hidup di dunia ini. Karena itu layaklah kita mengangkat hati dan tangan kita ke sorga dan berterima kasih kepada Dia, bahwa sungguh Dia baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tak terhingga hati kami meluap dengan ucapan syukur. Karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, hati kami terangkat. Kami tersungkur di hadapan kaki. Berterima kasih kepadamu. Dan pada pagi hari ini setelah kami memuji membesarkan nama-Mu, kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu tinggal dalam hati kami. Biarkan firman itu jadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah di hari-hari ke depan kami. Sehingga kami berjalan di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam. Kita ketemu lagi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan saya tahu bahwa temanya adalah Natal. Kita ada between Christmas and New Year Eve gitu, Natal dan Tahun Baru. Tapi hari ini saya akan membawakan satu tema yang mungkin cukup aneh untuk saudara dengarkan. Judulnya saya mau kasih belajar untuk istirahat. Atau kalau saudara suka yang lebih ekstrim, judulnya saya suka belajar untuk tidur. Soalnya kadang-kadang kita pikir bahwa matematika itu kita perlu belajar. Bahasa Indonesia kita perlu belajar, pelajaran-pelajaran. Tapi ada satu hal, kalau kita pikir kalau istirahat itu otomatis. Kalau orang capek, ya istirahat, gitu. Nggak perlu diajar, orang akan istirahat dengan sendirinya. Tapi ada sesuatu yang ada istirahat yang saya kasih tanda kutip, di mana kita bisa pelajari, yang harus kita pelajari, supaya itu menjadi bagian daripada hidup kita yang bisa kita lakukan secara otomatis. Saya suka kita membuka ayat yang berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan di dalamnya." Itu di Matius pasalnya yang ke-11. Sebentar. Saya menganggap remeh ayatnya karena saya pikir saya hafal. Dan on the spot saya lupa. Padahal setiap hari saya baca gitu. Matius 11 ayatnya yang ke-29. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Saya minta ayat 28-nya, boleh? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, kalau di bahasa Indonesianya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, "Come to me all you," semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, "and I will give you rest." Saya akan memberikan istirahat kepadamu. Gitu. Dan setelah itu, ayat 29 tadi dikatakan begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Artinya begini, untuk mendapatkan rest itu
Kadang-kadang kan kita berpikir tinggal baring gitu. Tapi ternyata untuk mendapatkan istirahat itu ayat 29 berkata begini. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Gitu loh. Belajar daripada aku. Kenapa harus belajar dari Tuhan? Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi untuk bisa dapat ayat 28 itu kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Tuhan bilang pikul kuk yang dipasang dan belajar daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lemah lembut dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Itu garansi. Waktu kita belajar pikul kuk dan belajar daripada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Tuhan akan memberikan kita rest. Rest itu istirahat. Diambil dari kata istirahat ya, rest area, area tempat kita beristirahat gitu misalnya kalau itu. Nah, saudara-saudara, sejauh ini kita akan berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu gampang harus dipelajari sedemikian rupa dengan cara yang rumit lagi. Bukannya beristirahat langsung, tapi Tuhan memberikan syarat pikul kuk. Bukannya dengan memikul kuk kita menjadi lebih capek gitu. Bukannya dengan memikul kuk itu menambah beban kita sehingga kita akan jadi lebih sulit untuk beristirahat gitu. Saya tidak mau memperpanjang dengan argumen atau terjemahan dari bahasa asli, dari bahasa ini. Saya cuma melihat dari literalnya saja. Seandainya saudara nggak terlalu capek, saudara bisa tidur nggak? Bisa istirahat nggak? Apalagi kalau banyak pikiran. Enggak, saudara-saudara. Kadang-kadang saya untuk membutuhkan bisa tidur yang tenang, yang enak, saya harus kerja lebih keras sedikit. Saya harus capekkan diri saya, melelahkan diri saya, supaya tidur saya bisa lebih tenang. Nah, kadang-kadang seperti itu Tuhan mau. Kita buat sesuatu dan belajar dari Tuhan, sehingga jiwa kita menjadi tenang dan bisa beristirahat. Saudara-saudara, beristirahat itu gampang, saudara-saudara. Mendapatkan istirahat itu gampang. Tapi istirahat seperti yang Tuhan mau, itu tidak gampang. Tidak gampang untuk kita lakukan. Terutama waktu pikiran kita ini kalut. Waktu pikiran kita ini kacau. Waktu segala sesuatu di sekitar kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya toko kita tidak mendapat untung, rumah tangga kita sedang awut-awutan, semua yang kita rencanakan tidak ada yang berjalan seperti yang kita rencanakan. Saya jamin waktu saudara membaringkan diri saudara untuk beristirahat, saudara akan kesulitan mendapatkan tidur yang nyenyak. Atau boleh dikata saudara menderita insomnia. Gitu saudara-saudara. Banyak orang yang pergi ke terapis, ke psikologi hanya supaya mereka bisa mendapatkan tidur yang nyenyak. Bagaimana caranya? Dicari sebabnya. Kenapa saudara-saudara? Saya pikir sih itu bukan satu hal yang salah untuk kita lakukan saudara-saudara. Tetapi Tuhan sendiri, maaf, saya terlalu semangat. Tetapi Tuhan sendiri memberikan resep kepada kita kalau kita ingin tidur yang nyenyak, istirahat yang tenang, yang sesuai dengan yang Tuhan mau, maka belajarlah daripada Tuhan. Pikul kuk yang kupasang dan belajar daripada aku karena aku lemah lembut. Nah, saya tidak akan terjemahkan ayat ini buat saudara. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Enggak. Cuma saya mau kasih dua contoh. Dua contoh dari orang-orang yang pernah berjalan bersama dengan Tuhan atau hidup dekat dengan Tuhan, kemudian mereka memberikan contoh dalam kehidupan mereka bagaimana damainya, bagaimana mereka belajar untuk beristirahat di dalam Tuhan. Sesuatu yang aneh. Yang pertama adalah saya mau buka di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Di situ dari ayat 14 sampai ayat 44 ada kisah di mana Rasul Paulus ada di atas kapal, istilahnya begitu. Dia ada di atas kapal dan kapal itu diombang-ambingkan oleh badai. Kapal itu diombang-ambingkan oleh badai. Saking dahsyatnya badai itu 3 hari 3 malam tidak berhenti. Sampai awak kapal itu mengambil keputusan. Ringkasan ceritanya aja ya, nanti saudara
baca di rumah ayat pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44 di situ saudara-saudara. Saking dahsyatnya badai yang terjadi di atas kapal itu, mereka harus ikat badan kapal itu dengan tali yang besar supaya badan kapal itu tidak pecah. Dan pada hari yang ketiga, waktu badai masih mengamuk, mereka sudah mulai membuang barang-barang yang ada di atas kapal gitu. Supaya kapalnya menjadi ringan. Supaya mereka mendapatkan sedikit rasa aman gitu saudara-saudara. Nah, yang heran di sini dikatakan bahwa Paulus tetap berada dalam keadaan yang tenang saudara-saudara. Paulus tetap berada dalam keadaan yang tenang. Kemudian pada hari yang ketiga atau keempat kalau nggak salah di ayat 27, dia mulai bangkit berdiri dan mulai berkata kepada orang-orang, tenanglah, Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui malaikat kepada saya tadi malam bahwa kita semua tidak akan binasa kecuali kapal ini. Gitu saudara-saudara. Jadi dalam badai yang begitu luar biasa, Paulus masih bisa duduk. Dia tidak ikut sibuk dengan yang lain, ikut buang-buang barang, ikut buang hal-hal yang tidak perlu untuk membuat kapal itu menjadi ringan. Nah, pertanyaan saya waktu saya membaca ayat ini, apa yang membuat Paulus begitu tenang menghadapi badai yang sedemikian dahsyat, sedemikian luar biasa, sampai orang sendiri sudah ketakutan bahwa mereka tidak akan selamat. Mereka sudah tidak akan hidup lagi setelah badai ini saudara-saudara. Tapi Paulus tetap tenang. Saya tidak tahu apakah dia pernah mendengar kisah ini, bahwa Yesus ada di tengah-tengah danau, kemudian dia menghentikan angin ribut. Saya yakin dia pasti pernah dengar itu, tapi dia tidak mengalami langsung pada waktu itu. Cuman Yesus dan 12 orang murid-muridnya. Tapi satu hal yang saya tahu begini, bahwa dia tahu siapa yang dia sembah. Kalau saudara baca di sini, Allah yang olehnya aku mengabdi. Ada di ayat sini saudara, di pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44 di situ. Dia mengatakan dengan jelas, tadi malam Allah yang olehnya aku mengabdi, di mana aku menyerahkan hidupku kepadanya, menyatakan diri kepadaku bahwa tidak ada dari kita yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, itulah yang membuat dia menjadi tenang bahkan sebelum Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikat di hari yang ketiga. Paulus tetap ada dalam kondisi yang tenang saudara-saudara. Dia tidak ikut panik seperti yang lain-lainnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah itu akan menolong dia dengan cara dan waktu yang daripada Tuhan sendiri. Kita tidak perlu ribut untuk mencari pertolongan Tuhan dari kesana kemari saudara-saudara. Tapi dia punya satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang mengutus dia untuk pergi, maka Tuhan yang sama itu juga yang akan menolong dia. Jadi saya pikir di sini saudara-saudara, Paulus belajar dari waktu, belajar dari pengenalannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan meninggalkan orang yang berharap kepada dia. Dan satu hal yang saya perhatikan di sini, waktu Paulus menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai mereka, apakah saat itu badai berhenti? Tidak, kalau saudara baca, badai terus mengamuk, bahkan menghancurkan kapal yang mereka tumpangi. Satu hal yang perlu saudara catat adalah ketika Tuhan menyatakan perlindungan Tuhan kepada saudara di tengah-tengah badai, itu bukan jaminan bahwa badai langsung berhenti. Bahwa saudara tidak akan mengalami badai lagi dalam hidup saudara. Badai akan terus mengamuk, bahkan mungkin kapal di mana saudara ada pada saat itu akan dihancurkan. Tapi satu hal, bahwa saudara sendiri akan diselamatkan oleh Tuhan. Keyakinan yang kokoh inilah yang membuat Paulus tenang bahwa bagaimanapun cara Tuhan, bagaimanapun jalan yang ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya, pasti ada keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang membuat Paulus bisa beristirahat dengan tenang. Dibandingkan orang lain menghabiskan energi, buang-buang waktu, buang ini, buang itu, segala macam saudara-saudara, menghabiskan diri untuk takut dan panik. Paulus mengizinkan dirinya untuk tetap tenang dalam lindungan tangan Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, hal yang bisa kita ambil adalah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, yang pertama yang saya ingin ingatkan buat saudara bahwa waktu Tuhan janji mau selamatkan kita, bukan berarti badai berhenti. Dan yang kedua yang harus kita ingat adalah ketenangan
atau istirahat itu, tenang itu adalah keputusan dan bukan tergantung pada situasi. Saudara, karena saudara badai boleh mengamuk, tapi saudara lah yang harus mengambil keputusan, saudara itu ingin tenang atau enggak. Berdasarkan janji firman Tuhan. Saudara bayangkan, sekalipun badai mengamuk dan saudara panik, apakah itu akan menyelamatkan saudara? Enggak, belum tentu saudara-saudara. Belum tentu. Keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan sendiri. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk pergi, saudara mau panik sepanik bagaimanapun, atau tenang setenang bagaimanapun, kalau sudah waktunya kita menghadap Tuhan, berarti sudah waktunya. Enggak ada yang bisa kita buat saudara-saudara. Jadi daripada kita panik, lebih baik kita pasrah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Lebih baik seperti itu. Daripada saudara panik dan mati, lebih baik saudara tenang, kemudian berangkat ke Tuhan dengan satu pengharapan bahwa satu hari Tuhan akan bangkitkan saudara, atau punya pengharapan. Karena buat kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara-saudara. Tapi saya sedang tidak berbicara soal mati atau hidup, saudara-saudara. Yang saya bicarakan begini, bagaimana reaksi kita waktu menghadapi badai dalam kehidupan ini, dan bagaimana kita belajar untuk beristirahat di tengah-tengah badai. Kita bisa belajar yang pertama dari Paulus tadi, bahwa tenang itu adalah keputusan. Kita harus memutuskan untuk tenang atau kita memutuskan untuk panik. Terserah pada kita. Cuman saya sarankan saudara tenang, karena bagaimanapun paniknya saudara, kalau memang saudara tetap harus menghadapi badai, saudara harus menghadapi badai. Tidak ada yang bisa ditawar di dalamnya. Gitu. Jadi dari pelajaran ini putuskanlah untuk menjadi tenang. Saya tahu di depan ini, saya nggak tahu ya di depan ini bagaimana ke depan 21. Saya bukan peramal seperti Mama Loren atau Mama siapa gitu saudara-saudara. Sampai ada yang bilang tahun ini gelap sekali menurut Mama Loren, tapi jangan takut, ada Mama Lemon yang membersihkan yang membersihkan segala noda dan segala kekacauan gitu. Nah, kita kan bukan punya Mama Lemon saudara-saudara, tapi kita punya Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang menjamin kehidupan kita ke depan. Dia yang berjanji. Atau saudara lihat ayat yang sering dikutip orang, sebab rancangan-rancangan aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ayat ini kan sering kita kutip ya. Jangan takut brur, jangan takut ses. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Gitu. Tapi kita mesti tahu waktu ayat ini disebutkan tidak seperti dalam situasi kita. Waktu itu Israel ada dalam pembuangan. Ada dalam pembuangan dan orang berkata, ada nabi-nabi palsu berkata, dalam 2 tahun kamu akan keluar. Tapi ternyata dia nabi palsu. Dan Tuhan keluarkan janji waktu mereka baru dalam pembuangan, baru beberapa tahun dalam pembuangan, keluarlah Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi waktu janji ini keluar, saudara tahu berapa lama orang Israel harus tinggal dalam perbudakan? 70 tahun. Padahal janji itu keluar di awal-awal pembuangan. Tapi setelah janji itu keluar saudara-saudara, mereka harus menunggu 70 tahun untuk bisa kembali ke negeri mereka. Jadi kadang-kadang waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau beritahu gini, aku adalah Allah yang setia. Kalau aku berjanji, aku akan memelihara, berarti aku akan memelihara. Tapi bukan berarti waktu Tuhan janji memelihara kita, Tuhan ambil kita keluar dari badai dan taruh kita di tempat yang tenang. Tidak seperti itu cara Tuhan. Kita sudah banyak belajar bagaimana cara Tuhan menolong kita, memperkuat kita. Kita sudah belajar bagaimana seorang petani menjadi kuat karena tiap hari dia mencangkul. Kenapa tangan seorang petani beda dengan tangan seorang orang yang biasa? Karena apa? Karena dia tiap hari mencangkul. Coba kita yang nggak biasa mencangkul pergi mencangkul, kalau nggak kapalan Boeing 737 ada di tangan kita gitu, bukan cuma kapalan lagi, gitu loh saudara-saudara. Kapal tanker ada di tangan kita. Jadi itu karena kita nggak terbiasa saudara-saudara. Tapi kalau seorang petani dia sudah kuat. Kenapa? Karena tiap hari dia latih dirinya bekerja keras. Nah cara Tuhan kadang-kadang seperti itu. Kita sudah mengerti itu saudara-saudara. Jadi waktu Tuhan janji kepada kita, saudara jangan berpikir, oh Tuhan sudah janji nih, saya baca ayat pas akhir tahun,
Pas perjamuan di host itu ada tulisan, aku akan menyertai kamu ini. Berarti nggak lama lagi badai saya akan pergi. Belum tentu. Mungkin aja lebih dahsyat ke depannya. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan pelihara kita. Dan damai sejahtera kita akan beda dengan yang lain. Seperti yang Yohanes bilang, damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Gitu saudara, tidak sama dengan yang dunia kasih ke kita. Dunia cuma kasih damai sejahtera yang semu, yang bisa hilang hanya dalam waktu yang singkat. Nah saudara-saudara, yang berikutnya, yang kedua yang saya mau kita belajar adalah seseorang yang pernah mengalami sendiri bagaimana tinggal diam dan tenang. Namanya Petrus. Sehingga dalam 1 Petrus saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 7. Dalam 1 Petrus pasalnya, tolong ditampilkan saja saya. Dia berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ada satu kisah saudara-saudara di kitab perjanjian baru. Waktu itu Herodes mau menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Dia ambil Yohanes saudara Yakobus, dia penggal kepalanya. Dia bunuh. Dia mulai siksa orang Kristen. Dan dia lihat orang-orang Yahudi merasa senang dengan kejadian itu. Dia langsung besar kepala. Wah, saya bunuh lagi lebih supaya orang Yahudi itu lebih memihak kepada saya. Secara politis dia akan diuntungkan di negara itu karena orang akan pilih dia. Maka diambillah Petrus. Siap untuk dibunuh. Tapi pada waktu itu adalah hari raya Sabat, gitu. Tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi sambil menunggu Petrus untuk dibunuh, dia taruh Petrus di dalam penjara dengan 2 orang berjaga di sampingnya dengan rantai di tangan dan rantai di kaki. Gitu. Apakah Petrus tidak tahu bahwa dia akan dibunuh? Tahu dong saudara, dia mau dibunuh. Yohanes saja udah dibunuh, apalagi dia. Gitu. Dia akan mati. Seandainya saudara tahu bahwa saudara besok akan dibunuh, saudara bisa tidur nggak? Saudara nggak akan bisa tidur. Atau seandainya saudara tahu bahwa saudara besok akan mati, bisa nggak istirahat dengan tenang? Paling nggak saudara doa syafaat semalam-malaman kan? Minta Tuhan tolong gitu saudara-saudara, supaya Tuhan lepaskan saudara. Tapi kejadiannya ini, saudara cari sendiri PR buat saudara, ada di perjanjian baru. Yang terjadi begini, waktu malaikat mau lepaskan Petrus, apa yang mereka buat? Mereka tepok Petrus supaya bangun dari tidurnya. Bayangin, orang yang besoknya mau dihukum mati, tidur nyenyak, sampai malaikat itu harus tepok. Hei bangun Petrus, kamu ini akan dilepaskan gitu. Sampai Petrus pikir dia sedang mendapatkan penglihatan saudara-saudara. Nanti waktu dia sudah lewati 2 penjagaan, baru dia sadar bahwa malaikatlah, Tuhanlah sendiri yang melepaskan dia. Kenapa Petrus bisa tidur nyenyak? Padahal dia tahu tidak lama lagi nyawanya akan melayang. Saya pikir saudara bukan anak kecil yang harus dijelaskan lagi. Keyakinan yang kokoh terhadap Allah yang dia sembah, itulah yang membuat Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya bilang bahwa tidur atau beristirahat dalam Tuhan itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Bagaimana bisa kita pelajari? Dengan mengalami Tuhan setiap hari. Membaca kebenaran firman-Nya, membaca janji-janjinya, merasa dekat dengan Dia. Saudara-saudara, anak bayi itu kita mau apain aja dia akan senang. Kita lempar ke udara sekalipun bahaya, dia akan ketawa-ketawa, merasa kesenangan. Kenapa dia merasa senang? Karena dia tahu kita nggak akan biarin dia jatuh. Waktu kita lempar dia, kita akan bopong dia lagi. Nah, kepercayaan yang penuh itulah, seperti inilah yang digambarkan. Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka, saudara-saudara. Kepercayaan kepada Tuhan seperti inilah yang membuat Petrus bisa tidur nyenyak. Sesuatu yang bukan mustahil buat kita semua, tapi bisa kita pelajari dengan membaca kebenaran firman-Nya, dengan mengenal Dia lebih dekat lagi. Kalau saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan, saudara mengenal Dia lebih dekat lagi, maka saudara akan lebih percaya kepada Tuhan yang saudara sembah, yang mampu untuk melepaskan saudara, yang tahu waktu saudara dilempar ke udara,
Dia akan topang saudara, dia akan bopong kembali saudara dan tidak membiarkan saudara terpelanting. Kepercayaan seperti inilah yang bisa kita pelajari, yang membuat kita bisa tenang waktu menghadapi badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang, ke depan kita nggak tahu. Saya bukan seorang nabi yang bisa bilang tahun depan virus corona sudah pergi. Harapan saya iya. Saya bukan seorang nabi yang bisa bilang begini, tahun depan keadaan menjadi lebih baik, ekonomi menjadi lebih baik. Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak tahu apa-apa. Cuman yang saya tahu, waktu Tuhan izinkan kita menapaki kaki kita di 2021, maka Tuhan itulah yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Yang akan mengajar kita untuk beristirahat sekalipun badai mengamuk di tengah-tengah kita. Ingat, menjadi tenang itu keputusan dan bukan tergantung oleh situasi. Keputusan saudara untuk menjadi tenang atau tidak. Keputusan saudara untuk percaya kepada Dia atau tidak. Yang menjadi masalah, kadang-kadang rasa tenang kita itu terganggu atau terusik oleh fokus kita yang berbeda. Kadang-kadang kita lebih fokus kepada sesuatu yang bukan ilahi gitu, bukan sesuatu yang mengarah pada Tuhan. Kita lebih fokus pada, aduh bagaimana nanti harta saya, aduh bagaimana nanti pekerjaan saya, aduh bagaimana nanti pendidikan saya, aduh bagaimana nanti anak-anak saya. Kita fokus ke hal-hal yang lebih mengarah pada hal-hal yang duniawi, sehingga kita lupa untuk terarah kepada Tuhan yang memberi kehidupan ini. Sehingga kita tidak bisa belajar untuk menjadi tenang, saudara-saudara. Nggak bisa. Karena apa? Karena fokus kita sudah beda. Gitu. Nah, Tuhan mengajar kepada kita pada hari ini dalam ayat ini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Petrus bisa bilang seperti ini, saudara-saudara, karena dia sudah mengalami. Petrus ini seorang pemarah yang sedikit-sedikit langsung aja ngamuk, sedikit-sedikit langsung aja bertindak cepat gitu. Temperamennya sangat tinggi, tapi waktu dia mengalami dan belajar bagaimana hidup dengan Tuhan, dia bisa mengatakan hal seperti ini. Dan satu hal lagi, dia banyak berbicara mengenai ketenangan, saudara. 1 Petrus 4 ayat 7, saudara bisa lihat kalimat berikutnya. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7, dia bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus belajar tenang? Supaya kita dapat berdoa. Kalau saudara tidak tenang, saudara akan sulit untuk konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saudara nggak tahu harus ngomong apa. Sekalipun orang berkata bahwa Tuhan mengerti bahasa air mata gitu. Tuhan mengerti tetesan air mata kita nggak ngomong pun Tuhan ngerti gitu. Tapi kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa konsentrasi untuk mengingat akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Berdoa kan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita tidak akan menjadi intim, tidak akan menjadi tenang dengan Tuhan, tidak akan menjadi sesuatu yang komunikasi timbal balik kalau hati kita dipenuhi dengan kekacauan. Itulah sebabnya Petrus berkata begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Waktu kita menguasai diri kita, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kontrol dalam kehidupan kita. Kita tidak fokus lagi mengenai hal-hal yang lain. Kita ingat bahwa kita ini hanyalah orang berdosa yang diselamatkan karena iman, hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada dari kita yang lebih satu dengan yang lain. Tidak ada uang kita, rumah kita tidak membuat kita lebih daripada orang lain. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Sama semuanya. Pada waktu kita pergi, semuanya pergi ke liang yang sama, saudara-saudara. Liang kubur. Tidak ada yang liang kuburnya dikasih AC karena dia orang kaya. Tidak ada liang kuburnya dikasih wifi. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada orang yang karena uangnya atau karena hartanya dia punya di situ segala bioskop, segala macam kolam renang dalam kuburnya. Nggak ada. Kita pergi dalam kondisi yang sama, gitu.
semuanya. Jadi kita harus mengingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tenangkan diri kita, tidak ada yang terjadi kalau Tuhan tidak mengetahuinya. Bahkan rambut di kepala kita pun jatuh, tidak ada yang jatuh kalau Tuhan tidak tahu gitu, saudara-saudara. Tuhan mengerti semuanya. Tuhan tahu, begitu besarnya Tuhan kita, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Dengan mengerti hal itu, kita akan mempunyai cara berpikir yang beda. Kita akan bisa beristirahat lebih tenang. Saya salah satu orang yang gampang panik. Gampang sekali panik. Waktu saya panik, saya mau capek bagaimanapun, saya tidak akan bisa tertidur. Enggak akan bisa, saudara-saudara. Saya akan mengalami kesulitan untuk tidur. Dan saya harus belajar bertahun-tahun lamanya untuk bisa mengerti kebenaran ini. Untuk bisa mengerti bahwa Tuhan yang pegang kontrol dalam kehidupan saya. Satu-satunya saat di mana saya bisa tidur dengan tenang dalam badai, ketika saya mulai mengingat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dalam kehidupan saya. Hal yang sama dialami oleh Petrus. Hal yang sama dialami oleh Paulus. Sehingga Petrus boleh berkata begini, kasih saja semua khawatirmu ke Tuhan. Percaya kepadanya. Karena Dia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara kamu. Sampai waktu tahun 70-an kan ada bahasa Indonesia itu belum terlalu bagus gitu. Jadi selalu kayak pelihara itu seperti gimana ya? Pelihara itu kan seperti binatang ya. Kalau memelihara, menjaga, take care gitu. Tapi lagunya seperti ini, saudara. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Itu lagu tahun 70-an. Tua sekali. Saya tidak tahu, tapi setiap kali hal-hal yang begitu susah datang hidup saya, dan saya nyanyikan lagu ini oma saya yang ajar, saudara. Saya nggak tahu dia dapat dari mana juga, tapi kalau orang-orang Pantai Kosta tua pasti tahu lagu ini. Tapi lagu ini tidak pernah gagal buat saya meneteskan air mata. Kenapa? Apakah karena saya cengeng? Bukan. Tapi karena saya mengingat bagaimana Tuhan pelihara saya. Sampai hari ini, saudara-saudara, saya baru saja melewati ulang tahun saya. Saya melihat puluhan tahun, setengah abad lebih Tuhan jaga saya, saudara-saudara. Dengan pemeliharaan yang luar biasa. Apakah waktu Tuhan janji pelihara saya, badai tidak ada dalam hidup saya? Ada. Malah mungkin lebih dahsyat dari saudara. Saya tidak tahu gitu, saudara. Tapi satu hal yang pasti, waktu saya nyanyi lagu ini, saya bisa ingatkan diri saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara kita. Yang penting kita fokus bukan pada hartanya. Yang penting kita fokus bukan pada berkatnya. Tapi fokuslah pada pribadi Dia yang sudah menebus hidup kita. Dengan begitu kita bisa belajar untuk beristirahat dengan tenang. Amin. Kita tutup Alkitab kita buat saudara yang buka Alkitab. Saya suka lagu itu tadi yang saya dengar. Sebab tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya mulai baru pulang dari luar negeri dan saya mulai pelayanan di sini. Saya ingat lagu ini yang menyentuh hati saya. Jadi lagu favorit saya, sekalipun saya baru dengar, tapi sesuatu yang memang selalu saya ingat. Memang tidak ada yang seperti Dia. Ada banyak orang yang menawarkan damai buat kita. Ada banyak hal yang ditawarkan dunia untuk menggantikan posisinya, tapi tidak ada yang seperti Dia. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Kita bangkit berdiri sambil musik main sebentar. Saya cuma mau ingatkan, saya sudah selesai. Tapi ingatlah bahwa menjadi tenang itu keputusan.
saudara putuskan untuk jadi tenang. Bukan situasi. Karena badai akan mengamuk mungkin. Saudara keluar dari tempat ini, mungkin saudara akan alami badai yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Mungkin. Saya tidak doakan itu, tapi mungkin. Cuma menjadi tenang dan belajar menjadi tenang itu adalah keputusan. Belajarlah dari Tuhan. Sehingga saudara bisa memutuskan untuk mengambil langkah yang tepat. Menjadi tenang. Karena saya bukan peramal di 2021. Mungkin dia lebih jelek. Kalau dia lebih bagus, puji Tuhan. Tapi kalau dia jelek, saudara tahu keputusan saudara adalah menjadi tenang dan percaya kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Amin. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Apa yang kami punya di dunia ini akan hilang lenyap, Tuhan. Apa yang kami sayangi di dunia ini satu hari akan berakhir. Apa yang kami sukai dan kami cintai itu akan pergi satu hari nanti. Tapi kami punya Engkau yang kekal. Ajar kami untuk bersandar pada yang kekal itu, supaya kami menemukan kedamaian yang sejati. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Biar firman ini tertinggal dalam hati kami, dan kami boleh mengambil keputusan untuk menjadi tenang, seperti yang Tuhan mau kami alami. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami tidak sama seperti dengan yang dunia berikan buat kami. Dengan begitu kami bisa bersuka cita dalam Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Kami undang jemaat untuk duduk kembali. Shalom, selamat siang semuanya. Dalam suasana Natal ya, saya atas nama GBI Hub mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kasih Natal membawa hidup kita makin dekat kepadanya. Dan juga atas nama GBI Hub kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Krisman. Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA ya, seperti biasanya. Dan yang tidak hadir dapat mengikuti ibadah nanti melalui online jam 2 siang. Juga seperti biasa, mari kita membangun mesbah doa yang seperti yang sudah diumumkan Pak Gembala, jam 8 malam setiap harinya. Kita membawa hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Doa malam juga udah normal, jam 7 malam diharuskan hadir 15 menit sebelumnya. Dan juga karena tempat yang terbatas,
harus mendaftar melalui grup WA. Kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami untuk memberi ya Bapa, dengan hati penuh sukacita, dengan hati penuh syukur. Kami memberi, kami tahu ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari para pelayan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu tahun-tahun ke depan pun Engkau akan menggandeng tangan kami semua. Bersama-Mu kami akan melewatinya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu bagi gereja kami yang kami kasihi ini. Sudah kami dengar juga firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, membuka pikiran dan hati kami. Kami akan menyimpannya kuat dalam hati ya Bapa, mempercayainya, menghidupinya supaya semakin bertumbuh, berbuah, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk damai sejahtera dan sukacita-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih atas hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk bersyukur ya Bapa. Bapa, kami berdoa terkhusus untuk Pak Krisman. Pakai beliau semakin luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Tambahkanlah kapasitasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau, terutama untuk kesehatan beliau. Kami percaya beliau sudah Engkau sembuhkan, kesehatan yang prima Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Hari. Hati Bapa, hati gembala ada dalam diri beliau. Tambahkanlah kapasitasnya juga dalam membimbing kami semua jemaat di tempat ini. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Pak Jokowi dan anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk beliau semua. Hikmat daripada-Mu menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar
untuk kebaikan negeri kami, dan juga para pelayan yang bertugas pada hari ini, dan juga jemaat yang sama-sama beribadah bersama kami ya Bapa. Semakin Kau pakai kami luar biasa dimanapun kami berada. Hikmat daripadamu yang menuntun hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa jemaat dan semuanya yang sakit, kami percaya sudah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Bapa lepaskan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga bawa Indonesia, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan pada bangsa ini. Kami percaya Engkau lindungi dan berkati bangsa ini karena Engkau mengasihi bangsa ini. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapa, kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian Bapak Ibu, karena ini